Oke, kita langsung aja ya masuk ke pembahasannya. Hari ini, kita bakal ngebedah salah satu laga pembuka yang paling ditunggu-tunggu di Piala Dunia 2026. Buat kalian para pengamat taktik, laga ini bukan sekedar pertandingan biasa. Ini benar-benar benturan dua ambisi yang saling nabrak. Di satu sisi ada tuan rumah yang lagi mikul beban sejarah luar biasa berat, dan di sisi lain ada tim kuda hitam yang reputasinya tuh belakangan ini spesialis ngebunuh raksasa. Sebagai analis, jujur aja laga ini nawarin intrik taktik yang sangat luar biasa. Tapi sebelum kita ngomongin formasi atau adu strategi, kita harus mulai dari angka ini, 6. Ini bukan sekedar statistik acak teman-teman, ini murni beban psikologis. Buat kalian yang ngikutin, Kanada itu udah kalah di 6 laga Piala Dunia Putra berturut-turut yang pernah mereka mainkan. 6 kali main, 0 poin. Coba bayangin tekanan mental kayak gimana yang ada di pundak mereka pas jalan masuk ke lapangan sebagai tuan rumah tahun ini. Ini tuh ibarat tembok raksasa yang harus banget mereka hancurin kalau mau melangkah jauh. Nah, buat ngebongkar semua itu, ini fokus bahasan kita hari ini. Kita bakal ngelewatin misi bersejarah tuan rumah, kejutan dari si kuda hitam Bosnia, lalu masuk ke intinya, yaitu duel taktik, kondisi badai cedera, duel kunci antar lini, dan pastinya kita tutup dengan prediksi akhir. Kita mulai dari poin pertama, misi bersejarah tuan rumah buat mematahkan kutukan. Kita semua tahu, main di depan publik sendiri itu ibarat pedang bermata dua. Bisa jadi bensin ekstra yang bikin tim lari lebih kencang, tapi kalau rencana awal berantakan, tekanannya bisa bikin panik seketika. Kalau kita kilas balik ke masa lalu, kegagalan di Meksiko 86, lalu patah hati di Qatar 2022 kemarin, di mana mereka juga kalah sapu bersih, itu masih kerasa. Tapi menatap turnamen 2026 ini, optimismenya beda banget loh. Kenapa? Karena jujur aja, hasil undian fase grup mereka lumayan menguntungkan loh. Sebagai tim dengan peringkat tertinggi kedua di grup, dan mengingat mereka baru akan ketemu tim tangguh Swiss di laga terakhir, Kanada benar-benar punya peluang emas buat ngunci tiket ke fase gugur cuma dari 2 laga perdana. Di atas kertas, secara kalkulasi taktik, ini adalah skenario yang super ideal. Sekarang, mari kita alihkan fokus ke kubu lawan. Kejutan kuda hitam, laju sang raksasa Bosnia. Jangan pernah ngeremehin Bosnia. Momentum mereka tuh lagi ngeri-ngerinya. Ingat kan pas mereka bikin kejutan masif nyingkirin Italia lewat adu penalti di final playoff kualifikasi? Percaya deh, itu bukan kebetulan semata. Skuad asuhan Sergei Barbares ini secara konsisten bisa nahan imbang atau ngerepotin tim-tim mapan, kayak Belanda, Austria, bahkan Wales dalam beberapa tahun terakhir. Walaupun ini baru penampilan kedua mereka di panggung Piala Dunia, mereka udah ngebuktiin kalau mereka punya kapasitas buat ngerusak ritme tim-tim elit Eropa. Mereka datang ke sini bukan cuma buat jadi pelengkap. Lanjut ke bagian ketiga, ini dagingnya. Duel taktik, Mars versus Barbares. Kalau kita bedah di atas lapangan hijau, laga ini benar-benar soal benturan filosofi murni. Di satu sisi, Jesse Marsch udah nyulap Kanada jadi mesin yang mengandalkan tekanan tinggi alias high press yang super disiplin. Dari menit awal, mereka bakal langsung agresif ngeburu bola di area lawan. Nah, di sisi seberang, Sergei Barbares bakal ngerespons dengan setup klasik yang sangat solid, blok pertahanan 4-4-2. Pertahanan mereka udah terbukti sangat rapat dan susah ditembus. Jadi, pertanyaan besarnya buat kita sebagai pengamat adalah, mampukah pressing gila-gilaan Kanada ngebongkar 2 garis pertahanan disiplin Bosnia, atau malah Bosnia yang bakal dengan sabar nyerap semua tekanan itu, terus ngehukum Kanada lewat transisi serangan balik cepat? Ini murni permainan catur tingkat tinggi. Satu hal lagi yang bikin taktik Bosnia ini makin berbahaya buat dihadapi adalah komposisi skuad mereka. Kombinasinya itu luar biasa mematikan. Mereka bawa 9 pemain yang usianya 23 tahun atau lebih muda. Artinya, mereka punya kaki-kaki muda dengan energi penuh dan kecepatan untuk meledak kapan aja. Tapi di waktu bersamaan, pergerakan mereka dikendalikan oleh para veteran yang udah pernah ngerasain kerasnya debut Piala Dunia 2014 seperti Edin Dzeko dan Sead Kolasinac. Transisi dari ledakan tenaga para darah muda dan visi jeli para pemain senior inilah yang bakal ngasih ujian transisi bertahan yang sangat-sangat berat buat Kanada. Sayangnya, rencana sehebat apapun bisa berantakan karena satu hal, badai cedera. Mari kita cek update dari ruang perawatan. Melihat data medis ini, kerasa banget Kanada lagi kena pukulan telak. Penyerang Marcelo Flores dipastikan harus absen. Tapi yang bikin pusing 7 keliling itu status kapten mereka, Alfonso Davies, dan bek Moise Bombito yang masuk kategori sangat diragukan. Ditambah lagi gelandang Ismail Kone, kabarnya kena demam. Kalau sampai kehilangan Davies, itu ibarat mencabut mesin utama penggerak daya ledak taktik March. Di kubu Bosnia, kondisinya juga sama-sama krisis.
Striker Haris Tabakovic diragukan tampil karena retak tulang, dan gawatnya lagi, sang jenderal Edin Dzeko terpaksa harus latihan terpisah. Jujur, pelatih manapun yang bisa mengelola kedalaman skuadnya di tengah krisis ini, dia yang bakal pegang kendali penuh di lapangan nanti. Masuk ke bagian kelima, duel kunci antar lini. Disinilah laga akan benar-benar dimenangkan atau diakhiri. Dengan absennya beberapa pilar, semua sorotan kini otomatis mengarah ke Jonathan David. Bintang Juventus ini sekarang punya beban yang masif di lini serang Kanada. Dengan kondisi krisis pemain, David gak cuma dituntut buat jadi algojo di depan gawang, tapi dia juga harus sering turun ngejemput bola dan mengatur ritme. Buat bisa main di peran seberat itu, suplai bola dari pergerakan Tajon Buchanan di sisi sayap, plus kestabilan dukungan dari gelandang berpengalaman Stephen Eustachio di lini tengah, itu sifatnya wajib banget hadir. Nah, pas Kanada asyik melakukan high press di atas, area pinggir lapangan itu bakal jadi ruang empuk buat amunisi mematikan Bosnia, yaitu bintang muda Esmir Bajrakovic dan Kerim Alaibegovic. Kecepatan dua sayap ini emang disiapkan khusus buat mengeksploitasi celah di lini belakang yang ditinggalkan pemain Kanada. Dan jangan lupain pertarungan krusial di kotak penalti Bosnia. Bek dari klub Sassuolo, Tarik Muharemovic bakal dapat tugas maha berat mengunci pergerakan Jonathan David selama 90 menit penuh. Duel individu 1 lawan 1 seperti ini yang bikin sepak bola itu mendebarkan. Bagian terakhir, dari semua analisis taktik tadi, mari kita masuk ke prediksi akhir. Siapa yang bakal bawa pulang 3 poin? Berdasarkan angka dan bedah taktik, pertandingan ini diproyeksikan bakal berjalan super ketat dan alot. Namun, prediksi objektif menunjukkan bahwa Kanada pada akhirnya mungkin punya sedikit keunggulan untuk mengunci kemenangan tipis 2-1. Momentum dukungan euforia tuan rumah, kalau dikombinasikan dengan sistem pressing terstruktur dari Jesse Marsch, diperkirakan mampu sedikit mengungguli perlawanan sengit blok 4-4-2 milik Bosnia. Walaupun, kemenangan ini pastinya nggak akan mudah dan harus diperjuangkan sampai detik-detik terakhir. Pada akhirnya, di level seketat ini, sepak bola selalu diputuskan oleh margin yang sangat tipis. Jadi, pertanyaan terbesarnya sekarang kita kembalikan ke kalian. Mampukah high press agresif dan magisnya dukungan publik Kanada memecahkan kutukan sejarah 6 kekalahan beruntun mereka? Ataukah blok tertangan disiplin dan serangan balik mematikan Bosnia yang justru akan menambah daftar panjang mimpi buruk tuan rumah? Coba kalian pikirkan. Ini adalah pertarungan taktis yang benar-benar haram buat dilewatkan. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi analisis hari ini. Selamat menikmati pertandingannya, amati detail taktik di lapangan, dan sampai jumpa di bedah taktik berikutnya.